Oke, tadi misalkan individual sama family branding itu berbeda ya, di mana individual branding itu lebih kepada satu sisi aja, misalkan Rinso. Kalau family branding itu, sorry, kalau family branding itu lebih kepada dia depannya pasti ada nama-namanya, seperti kalau motor Honda Beat, Honda Scoopy, Hondaan gitu ya. Seperti kalau makanan di yang ini Garuda Food, Gary Salut, Gary Shoes, Gary Toyo-Toya. Nah, itu berbeda. Nah, eh sebenarnya merek itu suatu simbol atau tanda. Jadi gabungan antara beberapa identitas gitu ya. Nanti kita akan bahas setelah ini gimana em, gimana caranya untuk kita membuat suatu affiliate gitu ya di dalam suatu merek tertentu gitu. Jadi kita lihat nih ada simbol-simbol apa sih. Nah, di mana ada simbol-simbol dari suatu brand gitu ya, merek ataupun trait karakter. Nah, itu contohnya apa? Contohnya kalau di brand name ini kita ada tiga ya untuk di suatu merek. Jadi kalau kita branding, suatu branding gitu ya, kita ada namanya pengenalan, pilihan, dan kepatuhan pada suatu merek. Gitu ada brand loyalty. Di mana contoh yang dapat kita pahami biasanya ada tiga. Ada brand name, namanya dari suatu brand. Contohnya komputernya adik-adik deh, Acer, ROG gitu ya, Em, Lenovo. Mereka tuh nge-branding kalau nggak salah Asus itu punyanya ROG gitu ya, yang brand yang mahal-mahalnya gitu ya. Contohnya kayak Toyota, brand mahalnya itu Lexus. Nah, itu mereka punya brand name. Nah, mereknya itu biasanya tuh lebih kuat gitu ya, simbol-simbolnya. Jadi satu nama brand, dua simbol atau logo dari suatu brand tertentu, dan nomor tiga ini karakter dagang. Biasanya contohnya McDonald. Nah, McDonald ini, bentar. Nah, kita bisa lihat atau restoran McDonald itu kan ada badutnya ya, badut yang rambut merah, pakai baju kuning gitu ya. Nah, itu ada karakternya. Si Ronald McDonald yaitu karakternya yang duduk lagi begini gitu ya, kalau adik-adik makan McDonald atau lihat McDonald, atau si Indomaret gitu ya, ada burung sama kucing, Domar di Indomaret. Domar tuh yang kayak em, beat atau bahasa Indonesianya itu lebah ya, lebah yang pakai baju merah sama biru di Indomaret. Nah, itu mereka biasanya ada karakter tersendiri. Atau di Gary Coklatos, Gary yang lain-lain itu mereka ada burung atau kucing. Lihat aja di produknya. Jadi mereka punya brand yang ada gambar-gambar produknya. Jadi misalkan contoh Labubu punya restoran kali ya. Nah, itu Labubu itu adalah karakternya gitu ya adik-adik. Dari karakter dagang gitu. Nah, ada contohnya nih, Playboy. Kalau adik-adik tahu, itu gambarnya kelinci. Nah, itu karakter dagangnya. Itu ada merek tersendiri ya untuk fashion. Nah, di sini brand awareness, di mana adik-adik bisa lihat bahwa top of mind biasanya adalah merek yang disebut pertama kali konsumen atau yang pertama kali muncul di benak konsumen. Saya mau tanya, kalau yang dimuncul benak adik-adik, kalau sabun mandi, mereknya apa? Lifebuoy, Bu. Nah, pikirannya pasti yang pertama kali adalah itu berarti Lifebuoy itu di benaknya Nurayu, top of mind-nya adalah si Lifebuoy untuk sabun mandi. Gitu ya. Nah, berbeda lagi dengan teman-teman yang lain. Ah, bisa juga teman-teman yang lain, udah pokoknya sabun mandi Lifebuoy gitu ya. Atau Nuvo. Nah, itu adalah top of mind-nya, gitu ya. Jadi merek yang disebutkan pertama kali. Nah, itu udah sukses tuh adik-adik brandingnya. Mereka memang oke lah gitu ya. Kemudian ada brand recall atau mengingat kembali merek itu secara spontan tanpa adanya bantuan. Saya saya pakai
eh misalkan contohnya top of mind saya di make up saat ini yang untuk murah-murah ya, Wardah. Tapi pertama kali saya taruh karena menurut saya oke. Nah, pas brand recall lagi yang murah gitu ya, pada pakai Glad to Glow gitu ya. Nah, itu brand recall. Saya masih lupa-lupaan karena kemarin saya lihat, oh iya, ternyata make up Glad to Glow tuh oke ya gitu ya. Nah, itu baru brand recall. Kalau brand recognition itu adalah tingkat kesadaran merek aja. Kita baru tahu nih mereknya apa ya kemarin. And Pure kalau nggak salah. Itu mereka mereknya untuk face wash kalau nggak salah. Nah, itu kesadaran mereka saya masih oke nggak sih? Tapi saya tahu di TikTok tuh ditanya terus, ih kakak pakai ini apa gitu ya. Itu ada brand recognition gitu ya. Ada juga unaware of brand. Kita nggak tahu tuh eh, apa ya? Kita nggak sadar juga. Oh ada ternyata ya brand itu. Kalau kita kasih lihat, konsumen nggak nyadar. Contohnya brand yang paling tidak disadari adalah Hmm, brand-brand apa ya? Kalau lampu LG lah ya. Tapi kalau adik-adik bisa lihat token di depan, token listrik. Nah, itu sebenarnya ada brandnya adik-adik. Kalau adik-adik lihat di tokennya tuh ada brandnya. Nah, kita tuh gak sadar. Ternyata kita pakai brand itu. Kita ditaruh aja karena kita nggak beli. Kita sama PLN aja kayak kita nyewa gitu ya. Itu di apa di bagian MCB-nya itu ada brandnya juga tuh di bagian untuk on off-nya itu namanya MCB itu ada em, brandnya juga tapi kita nggak aware, kita nggak tahu oh ternyata kita pakai ya gitu dari situ. Nanti bisa cek ya brandnya apa gitu. Itu adalah brand awareness-nya atau kemampuan customer untuk mengingat nama, logo, gambar, slogan tertentu. Contohnya tadi Mister D aja. Oh iya, saya Mister D tahu gitu ya. Kan seperti itu. Nah, ini brand equity. Jadi misalkan seperangkat aset kepercayaan merek terkait dengan merek tertentu. Nama atau simbol. Jadi kita bisa lihat dari relationship-nya, responsnya, meaning-nya, dan identitinya. Jadi misalkan tahapan pertama itu kita harus kasih tahu identity. Jadi identitasnya apa? Meaningnya apa? Apa sih nama dari si brand tersebut? Kenapa dibuat? Nah, kemudian udah mulai ada feeling. Oh, saya kalau brand saya harus pakai handphone brandnya kalau nggak Samsung, iPhone, Apple gitu ya. Saya nggak mau feeling saya eh, kalau yang lain masih buatan Cina gitu ya misalkan. Kalau itu kan buatan Korea sama buatan Cina juga, tapi dari Amerika yang memang handle pasarnya. Jadi saya mikir kayak, oh, lah kayak lebih oke itu deh. Nah itu masuk lagi ke relationship. Itu udah em, nggak mau pakai merek lain selain merek tersebut. Gitu. Contohnya tadi misalkan sabun mandi, saya konsisten pakai sabun mandinya Lifebuoy gitu. Padahal sebenarnya di etalase di Alfa atau Indomaret, Lifebuoy tuh paling mahal. Tapi saya tetap pilihnya Lifebuoy. Walaupun yang lainnya lagi turun harga. Nah, itu masuknya relationship. Mereka udah percaya dan nggak akan pindah-pindah lagi dari produk tersebut. Nah, brand association, kita bisa lihat asosiasi brandnya. Jadi, kalau misalkan adik-adik nge-branding suatu merek gitu ya, kita bisa lihat dari kebiasaan, gaya hidup, manfaat, atribut, produk geografis, harga pesaing, dan lain-lain. Jadi, kita bisa lihat ya, di sini ada brand association, ada produk, ada organization. Jadi, ketika adik-adik membangun suatu produk, adik-adik harus tahu dulu yang tadi tuh. Mau geografis kah, mau produk kah, mau personal branding kah yang adik-adik mau bangun gitu ya. Nah, ini contohnya di product association-nya kita perlu ada atribut atau non-functional atribut. Atribut itu maksudnya ke dalam suatu asosiasi di mana berkaitan nggak dari si customer ini ingat produknya.
Contohnya tadi McDonald, pasti M lambang M, oh itu McDonald. Atau KFC gambarnya si Evan Sanders gitu ya, kakek-kakek yang lagi senyum. Oh itu KFC tuh udah beli gitu ya. Atau juga Alfa dengan logonya dan Indomaret gitu. Misalkan contoh seperti itu. Itu masuknya functional attribute atau non-functional attribute gitu ya. Biasanya non-functional itu warna gitu ya. Eh itu nggak terlalu kelihatan atau kadang kelihatan. Jadi kadang fungsional, kadang nggak fungsional juga. Gitu. Jadi kita bisa lihat itu. Kemudian ada organizational association. Nah, itu ada corporate ability sama corporate social responsibility. Nah, kalau corporate ability ini memang lebih kepada kemampuan suatu perusahaan tersendiri untuk membangun asosiasi. Nah, di suatu perusahaan kita perlu adanya CSR nih, corporate social responsibility, di mana misalkan contoh ada yang nonton Bobon nggak? Makan makan besar, ada nggak, chef di YouTube? Nah, mungkin kalau nggak nonton ya, itu ada orang-orang yang memang membantu sosial kepada masyarakat wilayah terpencil. Nah, mereka ajak makan bareng-bareng gitu ya. Nah, itu di dalam situ biasanya mereka suka terima kasih kepada perusahaan A, B, C, D, E, F, G gitu ya. Nah, perusahaan ini adalah masuknya ke dalam corporate social responsibility di mana mereka ingin berbagi dari hasil keuntungan yang ada untuk masyarakat sekitarnya gitu. Jadi di situ kita adanya corporate social responsibility itu termasuk pengenalan bahwa oh ternyata ada ya brand helm merek ini gitu ya. Atau oh ternyata ada ya kalau kita beli nanti karena kita udah di apa ya dikasih sembako ataupun lain-lain, oh nanti kita bangga nih biar dia makin sukses deh, biar dia makin berbagi kepada kita. Itu contohnya seperti itu. Ada brand loyalty. Sebenarnya brand loyalty ini banyak ya menurut beberapa definisi. Jadi memang suatu ukuran keterkaitan pelanggan dengan sebuah merek. Nah, loyalty ini kita bangun tadi dari banyak hal, gitu ya. Kita perlunya tadi komitmen nggak pindah-pindah. Contohnya ada banyak brand tadi sabun, Lifebuoy, Nuvo dan lain-lain. Misalkan kita udah satu, udah saya pakainya Lifebuoy nggak pindah lagi. Sampo saya tetapnya ini terus. Nah itu udah masuk dalam loyalty dari customer sendiri. Jadi memang pembeliannya secara berulang-ulang. Kalau adik-adik lihat dan sampai di masa yang akan datang. Contohnya apa? Kalau saya beli mie, selalu belinya mie Indomie, em, Indomie goreng. Nggak bisa terbantahkan untuk yang lain, rasanya agak aneh menurut saya, tapi saya pakainya selalu Indomie. Nah itu biasanya kesetiaan merek, saya pasti belinya berulang-ulang untuk makan Indomie gitu ya. Tapi jangan di ini ya. Hmm, Ntar jangan sering-sering gitu ya. Kita sebulan 2 kali aja gitu kalau lagi pengen. Nah, tingkat brand loyalty ini juga biasanya berpindah-pindah adik-adik, switch. Atau pembeli yang bersifat kebiasaan. Atau pembeli yang puas dengan biaya peralihan dan menyukai merek tertentu. Biasanya juga pembeli yang komit. Nah, ini bisa kita lihat dari step by step brand loyalty versus customer loyalty. Bedanya apa? Kalau brand loyalty, dia fokus pada si brandnya tertentu. Nah, kalau customer loyalty, biasanya dia itu lihat kepada eh, company-nya atau brandnya tertentu. Gitu. Jadi, kalau ini brandnya itu lebih kepada si customer itu mau tetap beli gitu ya. Kalau misalkan customer loyalty ini lebih kepada komitmen untuk suatu perusahaan atau brand agar jadi customer loyal agar customer itu tetap mau membeli. Kalau brand loyalty ini karena customer suka sama si brandnya tersebut. Contohnya tadi Apple itu udah brand loyalty. Kalau Apple itu kan ada iPad, ada iPhone. Nah, kalau kita pakainya iPhone itu masuknya brand loyalty. Kalau
contohnya saya pakai seluruh misalkan gadget Apple itu masuknya company or brand loyalty. Jadi customernya udah loyalty. Udah pokoknya semua brand yang saya pakai Apple semua gitu ya. Kalau salah satu doang kita pakainya iPhone doang ya masuknya brand loyalty aja. Tapi kalau saya pakai iPad, pakai iMac, pakai apa gitu, pokoknya customer loyalty maksudnya. Nah, price has no effect. Jadi ketika ada harga, itu brand loyalty kita nggak harganya naik seperti tadi ya, misalkan pakai sabun mandi naik, tapi nggak ngefek lah, tetap beli gitu ya. Tapi kalau customer loyalty, nah misalkan harganya naik, itu customer bisa ah udah deh, kan tadi brandnya yang ini. Bisa aja lah ke eh, company-nya yang ini juga bagus kok. Contoh tadi Rinso sama Daya ya. Ah, bagus lah. Sama-sama. Nggak apa-apa lah pakai yang murah aja. Biasanya kalau ibu-ibu carinya yang murah ya. Nah, biasanya ibu-ibu itu masuknya customer loyalty. Kalau brand loyalty biasanya mau harga berapapun saya udah sukanya brand ini nggak ngefek gitu. Saya pasti belinya brand ini. Nah, biasanya untuk customer perception dari bank brand ini juga udah mendalam. Wah, ini bagus nih gitu ya. Kalau ini lebih kepada produk atau servisnya yang mereka sesuai dengan budget mereka dan keinginan mereka. Kalau ini udah di luar keinginan lagi gitu ya, di luar kebutuhan. Kalau ini masih kebutuhan, kalau ini keinginan. Jadi udah masuknya kayak mau pakai tas Hermes gitu ya. Jadi kita udah lihat di mana mereka cuman buat persepsi aja. Mau harga nggak masalah. Kalau ini buat kebutuhan. Nah, gimana capaian cara dari customer loyalty baru ke brand loyalty? Jadi kita bisa lihat ya, di mana brand itu susah nih sampai mendapatkan customer yang udah suka brand loyalty. Nah, customer itu biasanya high quality gitu ya untuk produk dan service. Biasanya yang mahal-mahal ya untuk produk ke atas dan untuk customer yang ini ya biasanya di low price untuk harga yang paling murah untuk diskon dan promo customer loyalty. Kalau brand loyalty udah nggak masalah sama harga. Nah, kemudian ini juga high untuk memakainya kalau ini low. Misalkan ada ganti harga dikit aja pasti pindah gitu ya untuk si customer loyalty. Tapi kalau misalkan brand loyalty biasanya customer itu tetap akan menggunakan merek tersebut. Nah, kemudian brand loyalty biasanya barangnya itu high profit margin. Jadi misalkan contoh tas Hermes itu ya harganya misalkan kita pembuatannya 200 juta. Tapi ternyata dijualnya 1 miliar. Nah, itu biasanya profitnya sangat tinggi, gitu ya, untuk keuntungannya. Nah, kalau ini biasanya lower price gitu ya, di mana lower profit margin juga. Jadi customer ya udahlah beli beberapa kali. Jadi cari yang harganya oke. Gitu. Nah, oke kita akan masuk ke dalam gimana caranya untuk buat template. Nah, ini ada Canva. Mungkin adik-adik sudah lebih paham dari Canva tersebut. Nah, misalkan kita mau buat video, nah, kita mau buat video itu yang, misalkan kita punya desain, ini saya punya contoh untuk foto. Nah, ini contoh saya lagi promosiin misalkan untuk si em, iPhone ini gitu ya. Misalkan saya mau jual gitu ya, atau saya mau affiliatein. Ini handphonenya oke, ininya oke. Nah, kita bisa edit. Nah, dari sini kita bisa setting open in editor. Dari kita udah submit ini. Nah, sebenarnya dari awal yang kita video itu
Kita juga bisa berbasis AI yang tadi ya. Nanti kita akan bahas itu, mungkin kita bisa bikin teks desainnya secara cepat. Ini udah diupload ya. Kita bisa cari untuk elemennya. Nah, kita mau desainnya yang depannya seperti apa. Kan ini, em, nah misalkan seperti ini. Ini kan berbayar ya. Bisa aja nanti adik-adik cari yang memang em, oke gitu ya. Kita bisa setting. Nah, misalkan seperti ini. Ini bisa disetting, kemudian kita bisa add page lagi. Cuman ini kan lama. Kita bisa masukin lagi ke template yang memang si Canva itu udah sediakan. Kalau itu kan perlu editingnya agak lebih lama gitu ya. Nah, kita biasanya mm, kemarin itu kita masuk ke video. Tapi kok ini videonya langsung ini ya? Oh, sosial media aja. Kita masuknya ke sosial media aja. Nah, misalkan ini, sorry. Nah, ini ada video. Nah, kita bisa lihat nih, ada mobile. Nah, nanti kita bisa drag dari desain yang kita ada. Misalkan contoh depannya tinggal mau ambilnya yang apa, nanti kita bisa lihat untuk aktivitasnya. Contohnya misalkan hmm, promosiinnya nih handphone soalnya agak susah ya. Kita mau promo misalkan, nah misalkan kita mau wisata, promo wisata ke, kan ini ada langsung gini ya. Ini wisata ke Ambon. Nah, kita cuman videoin aja si Ambonnya, kita langsung masukin ke dalam wisata tersebut. Atau kita misalkan cari eh, handphone, misalkan ini kita masukin. Nah, kita ganti. Nah, misalkan ini fashion, try it. Ini bisa di-delete aja. Jadi kita nanti bisa setting-setting cara cepatnya untuk kita ngambilnya aja di promosi-promosi ini. Nanti kita tinggal ganti ganti dengan video kita. Gitu. Jadi misalkan contohnya saya cari yang bagusan ya. Ini katalog baju, handphone kita cari katalog handphone. Nah, misalnya contoh ini. Nah, ini kan dia itu udah langsung, sorry sorry, ini kayaknya kebanyakan ini. Jadi nanti kita tinggal delete-delete aja adik-adik. Sorry, ini. Jadi tinggal ya gampang lah setting-settingnya. Tadi nih kita dari awal aja. Apply-nya. Cuman kalau ini kan cara manual ya adik-adik. Jadi kita langsung upload ke desain si gawainya itu. Misalkan contoh gawe untuk ngevlog gitu ya. Misalkan contohnya sebentar kita tambahin new project aja ya. Nah misalkan kita mau ke your story atau mau video. Ya saya untuk sosial media. Nah gitu ya caranya. Tambah terus mau video sosial media. Sebentar, ini agak lama. Nah, kita tadi udah taruh di depan, misalkan ini. Sorry. Nah, ini saya upload punya saya.
Nah, misalkan kayak gini, ini saya upload lagi. Agak lemot nih. Kita drag-drag aja. Sorry, sorry. Nah, kita drag-drag aja. Ini kan kayak gini ya, baru kayak foto, foto biasa. Nah, ini saya videonya. Untuk penjelasan sih mengenai videonya. Nah, ini misalkan, ini contohnya HP-nya kayak gini, gini, gini. Nah, kita bisa bikin elemen, adik-adik lebih pinter lah untuk setting. Tapi ini lama ya, biasanya em, kita pilih aja gawai untuk ngevlognya ini. Play. Nah, nanti bisa untuk settingan. Nah, ini gawai untuk ngevlog gitu ya. Dan kita udah klik ini. Tadi udah diupload juga untuk settingannya. Nah, ini kan dia udah ada. Nah, kita bisa ubah dari yang si em, Apple-nya ini. Jadi tinggal dimasukin di drag. Tapi memang untuk rendering ini kalau laptopnya nanggung agak nge-lag ya. Gitu. Ya bisa kedengeran nggak? Hmm, Bentar, kamu gedean. Nah, misalkan, nah ini bisa dari picture juga adik-adik. Ketika adik-adik misalkan em, terlalu berat untuk video gitu ya. Nanti kita bisa bikin soundnya. Nah, ini tadi soundnya terlalu berat. Ini gratis nih adik-adik, nggak bayar. Jadi nanti untuk yang nggak ada gambar gambar em, ininya gratis. Tapi kalau ada yang gambar ininya premium gitu ya. Jadi adik-adik nanti bisa untuk setting misalkan ini diskon di depan terus belakangnya kita masukin ranah kita. Nah, ini untuk desain kanvanya. Mungkin nanti kalau saya ajarin satu-satu, nanti adik-adik bisa coba aja untuk delete, terus kemudian untuk ungroup, group. Nah, itu bisa search aja di online gimana caranya. Tapi biasanya kita tinggal ngedrag-drag aja jadi. Biasanya mereka udah buatin untuk contoh misalkan yang ini. Nah, ini itu, nah misalkan refresh page. Nah, ini itu tentang orang yang pagi-pagi. Nah, nah, di sini itu kita tinggal ubah adik-adik. Jadi nanti ini, misalkan yang ini, kita tinggal ubah video kita aja. Jadi nanti settingnya per masing-masing ini, nah nanti kita bisa setting nih edit. Kita ganti, misalkan ganti si handphone ini. Nah, kita bisa nih, tinggal drag aja. Jadi kita ganti yang di atas-atasnya aja, tanpa kita settingan yang bagus, eh, ngedit-ngedit lebih lama, tapi kita tinggal ambil aja punya editan orang. Sorry ya. Editan orang terus kita ganti-ganti. Contohnya gini. Kayak gitu. Nanti tinggal diubah-ubah ininya. Kita lihat lagi detail. Nah, nanti kita running. Running ada yang kurang tinggal diedit lagi gitu. Ini cara yang lebih lama. Nanti adik-adik bikin video lebih cepatnya itu biasanya gunain AI. Nah, dari sini setelah adik-adik AI ini tadi saya mau share juga. Em, Nah, biasanya itu cara cepet, tapi kalau yang di Canva lebih lama ya. Karena dia otentik, kita harus masuk-masukin capture-annya kita juga, gitu ya.
Nah, ini untuk AI ini, dia itu untuk Sora.chatGPT ini, yaitu kita bisa bikin video. Mau videonya yang 4 kali 6 atau yang berapa? 4 kali 6 aja ya, memang biasa. Nah, kita itu udah ada fotonya ini. Nah, foto yang ini ya, saya contohkan. Ini contohnya kita gini. Share up from library. Misalkan kita punyanya folder, upload. Nah, kita upload aja. Yang tadi contoh untuk picture. Maaf ya agak lama. Oke. Please make this a video to video for misalkan adik-adik mau branding mau apa kalau nyari bisa tapi ini kalau setahu saya ini masih bahasa Inggris gitu ya. Let's make this to be a video gitu misalkan video for misalkan for selling this iPhone kan nih. Nah, dia nanti akan generate. Nah, dia akan generate nunggu gitu ya adik-adik. Dia akan nunggu sampai si eh, videonya kira-kira mau dibikin apa. Ini sebenarnya dari foto bisa dibikin goyang-goyang. Nah, nanti kita tinggal cari untuk promnya aja sebenarnya. Ini saya kemarin lupa promnya gimana. Nanti bisa cek ada di beberapa promnya tanya di si chat GPT aja. Prom untuk Sora kalau misalkan saya mau bangun ini pakai bahasa Indonesia gimana? Nanti dia bisa cek di sini. Nah, nih bisa kayak gini, adik-adik. Tuh, mereka bisa buat tinggal pilih mau yang mana. Tuh, kayak gitu. Dari hal yang ini, nanti kita tinggal bisa recut. Nah, mau variasi satu atau variasi dua. Gitu. Jadi, dari sini lebih gampang untuk pengerjaannya. Oke, balik ke kita. Nanti coba-coba aja ya dari Sora ataupun dari si Canva. Ya, adik-adik lebih pintar itu lebih cepat sih sebenarnya. Canva pun dia udah ada AI di depannya. Cuman menurut saya mendingan adik-adik pilih aja yang gratisan, terus nanti tinggal diubah-ubah untuk capture-annya. Nanti mungkin untuk tugas pertemuan ke-12 ya. Nanti untuk misalkan contoh ini Marina. Nah, kayak yang terdekat dari adik-adik aja kita foto-foto, terus gimana caranya untuk handle mereka bisa untuk dipromosikan. Nah, jadi ini adalah Shopee gitu ya adik-adik. Kita bisa masuk untuk affiliate itu paling bawah. Nah, ini ada namanya Shopee Affiliate. Nah, di sini itu, nah, di sini itu di affiliate ini, saya contohnya saya udah lagi jarang di coba November sampai ini. Oh, apa September ya? Oh, nggak bisa. Nah, misalkan kayak gini. Untuk affiliate-nya kita bisa coba klik. Nah, misalnya contoh nih ya, ada produk terjual satu. Nah, ini promosinya ini, bentar, link khusus custom link. Nah, di sini kita bisa buat untuk penawaran ke Shopee-nya. Nah, misalkan ini komisinya. Nah, jadi ini kita klik gitu ya, kita share linknya, buat linknya. Kemudian kita promosikan untuk videonya. Sebenarnya tadi kita untuk yang di Sora AI itu, kita ambil aja dari foto yang ada. Itu jadi dari yang udah penawaran dari Shopee-nya ini, misalkan ini promosi, nah ya tampilan produk. Nah, ini contohnya saya taruh, ini adalah
pemesanan gitu ya, bayaran. Ini laporan komisi saya. Tuh, jadi misalkan adik-adik udah posting dari kalau di handphone lebih gampang gitu ya. Dari situ tinggal copy link aja dari penawarannya Shopee kasih. Misalkan adik-adik udah punya di rumah tadi Marina gitu ya misalkan tadi. Dashboard. Nanti di situnya ada tampilan produk. Sebenarnya kita tinggal cari aja dari yang di handphone. Nah, handphone lebih murah, lebih gampang lah. Kalau di sini lebih ribet. Nanti kita tinggal klik link aja, cari laporan affiliate-nya. Nanti tokonya apa, undangan komisi. Nanti kita dapat komisi seperti tadi. Nah, misalnya contoh tadi laporan komisi saya masih dapat di sosial media, saya share dapat 26.810. Nah, ini contoh dari Shopee yang kita share untuk linknya. Jadi adik-adik bikin video, tinggal bisa share untuk laporan komisi. Nanti mungkin di handphone lebih cek-cek lagi, kita bisa share dari si em, penawaran ini. Gitu. Saya. Nah, ini misalnya contoh seperti ini. Contoh link-link tag-tag ini buat link nanti kita bisa custom untuk ke Shopee bahwa kita bisa yang promosiin, kita misalnya punya branding atau kita yang memang mempromosikan. Biasanya nih ada mana ya? Misalkan contoh adik-adik mau promosiin, misalkan stationery. Adik-adik mau promosiin. Nah, ini tentang buku gitu ya. Nah, adik-adik bisa buat linknya gitu. Nah, buat link nanti copy ke sosial media atau ke mana, kasih ada fotonya atau ke TikTok atau apapun. Nah, nanti ada nanti kita dapat komisi. Nih, misalkan ini komisi hingga 81,5%. Nah, gitu. Nah, untuk membuatnya setahu saya nanti di bagian Shopee-nya langsung mana ya? Hmm. Di Shopee-nya langsung. Jadi adik-adik masuk ke Shopee, nanti ada di bagian saya atau Anda, saya gitu ya. Nanti di sini akan ada Shopee Affiliate Program di bagian aktivitas saya. Nah, di situ nanti bisa daftar-daftar dan adik-adik bisa dapat komisi gitu. Setahu saya mesti pakai NPWP, harus ada NPWP ketika adik-adik mau ambil untuk uangnya. Tapi ya perlu adanya minta orang tua juga nggak apa-apa untuk hal itu. Tuh. Ya udah mau berakhir nanti bisa join lagi ya. Ada yang mau ditanyakan untuk ini? Ntar coba-coba aja. Untuk ini termasuk dalam periklanan ya. Mereka beriklan untuk affiliate ini. Gitu. Ini contohnya kecantikan ya. Ada yang mau bertanya? Mungkin saya bisa tutup. Nah, ini contohnya. Bisa mau punya apa nih?